Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa di bulan Agustus ini. Bapak Ibu, kita kembali lagi dengan Bincang Iman, Growth with Christ Ministry pada hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita juga sudah mengundang pembicara kita, Bapak Pendeta Hari Andreas. Beliau akan menyampaikan satu tema yang sudah kita rancang sebelum-sebelumnya, yaitu Living in Diversity. Bagaimana kita melihat keberbedaan itu? Indonesia yang penuh dengan keperbedaan. Bagaimana kita rajut dalam satu kesatuan? Kita tahu pasti akan banyak pertentangan, akan banyak pergesekan, baik dalam hal suku, agama, ras, golongan, bahkan yang satu golongan, satu ras, satu agama pun seringkali terjadi. Tapi bagaimana seharusnya kita melihat ini, dan kita telah mengundang beliau untuk boleh berbagi, dan kita akan berbincang bersama pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh hadir bersama kembali dalam Growth with Christ Ministry, Bincang Iman dalam seri Diversity. Pada hari ini kami rindu untuk boleh belajar, untuk boleh lebih lagi berbincang bagaimana kita seharusnya hidup dalam kepelbagaian dalam kehidupan di Indonesia ini. Tolong kami Tuhan untuk boleh membuka hati, pikiran kami, dan kami boleh belajar senantiasa boleh mengoreksi diri kami, melakukan introspeksi, supaya hidup kami hari lepas hari boleh senantiasa dewasa dalam menyikapi keberagaman, keberbagaian dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu, sertai jaringan Wi-Fi, device yang kami pergunakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tanpa panjang lebar, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hari Andreas. Kami persilakan. Silakan Pak Hari. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, saya bersyukur malam ini bisa kembali ya. Ini kali kedua saya diundang untuk sama-sama kita berbincang-bincang mengenai satu hal yang kita bisa gumulkan, terutama di masa-masa kemerdekaan ini ya. Saya izin share screen ya, bisa ya, Santa ya? Boleh, silahkan. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, ini. Oke, nah Bapak Ibu, sudah ada kelihatan ya? Kelihatan sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saya dikasih satu tema tentang bagaimana kita hidup dalam kepelbagaian, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa berperan, bagaimana kita bisa terus menggumulkan. Karena memang di bulan ini hampir semua ya tema yang dikasih ke saya tentang bangsa negara, karena Agustus biasanya kemerdekaan kan seperti itu. Hari Minggu nanti saya akan khotbah juga tentang minoritas. Itu tema yang paling berat bagi saya, minoritas ya, karena saya tidak percaya minoritas. Saya tidak pernah merasa diri saya minoritas gitu. Saya selalu menganggap bahwa saya adalah pemilik bangsa ini, nah seperti itu. Tapi itulah pergumulannya di negeri ini. Orang boleh lebih banyak jumlah, tetapi saya tidak merasa minoritas. Tapi sekarang lalu kita lagi diperhadapkan kepada satu keadaan, satu kenyataan tentang kepelbagaian atau perbedaan itu. Nah, saya ingat sekali ketika saya menyelesaikan master saya di Satya Wacana, saya waktu itu saya menggumulkan tentang ini, Bapak Ibu ya, tentang bagaimana ini tesis saya waktu itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen itu, sebagai pengikut Kristus,
bisa hidup di tengah masyarakat majemuk yang pluralis, tetapi dengan iman yang tetap eksklusif. Ini menjadi pergumulan tersendiri. Masyarakat Indonesia itu majemuk sekali. Majemuk itu, nanti saya akan bahas, majemuk itu sama seperti perbedaan yang tidak bisa dirubah gitu, kemajemukan. Dan sudahnya majemuk, pluralis lagi, plural. Banyak sekali itu dalam konsep saya, nanti saya akan jelaskan ya, bahwa itu adalah perbedaan yang masih bisa berubah. Jadi bisa dibayangkan ya, masyarakat Indonesia itu majemuk, punya perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dirubah, dan pluralis, punya perbedaan-perbedaan yang masih tetap berubah. Nah, dalam semua perbedaan-perbedaan itu, bagaimana kita hidup dengan iman yang tetap eksklusif. Saya mendefinisikan eksklusif itu hanya dalam 2 poin sederhana. Ya, saya tidak detail tentang teologi eksklusivitas begitu ya. Saya lebih memahami orang yang beriman eksklusif hanya kepada 2 poin, yaitu tentang yang tadi ya, kalau saya baca di pendahuluannya GWC itu ya, tentang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, orang-orang yang memahami, atau orang Kristen, pengikut Kristus yang memahami bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, dan Alkitab adalah firman Allah, seringkali disebut sebagai orang Kristen yang bagai katak dalam tempurung, katanya, seperti itu. Hanya terkungkung di situ saja, dia tidak mau belajar tentang orang lain, dia tidak mau memahami tentang orang lain, dia seperti katak dalam tempurung. Makanya orang-orang yang eksklusif, yang memahami iman dengan eksklusif seperti itu, dinilai atau dijudge oleh orang lain sebagai orang yang seperti katak dalam tempurung itu. Nah, makanya kemudian dalam tesis saya mencoba untuk menggumulkan bagaimana kita bisa merubah tempurungnya menjadi tempurung kaca begitu, supaya terangnya kita masih tetap bisa dinikmati orang lain, masih bisa berdampak lah. Sekalipun iman kita eksklusif, sekalipun kita hanya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, hanya Alkitab adalah firman Allah, tetapi kita masih bisa tetap berdampak. Hanya kemudian dalam perjalanan pergumulan saya waktu itu, dalam penyusunan tesisnya, tugas kita bukan hanya menjadi terang, tugas kita ternyata menjadi garam juga. Kalau katak dalam tempurung kaca, memang benar terang kita bisa dinikmati orang, bisa sampai kepada orang. Tapi ketika kita harus memberi rasa kepada orang lain, kita nggak bisa, karena kita terlalu eksklusif. Nah, inilah yang menjadi pergumulannya. Makanya kemarin ketika beberapa waktu yang lalu ya, ketika penginjil Hartono kontak saya lalu membicarakan tentang diversity, waduh, ini satu hal yang besar sekali kita harus gumulkan, apalagi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, dengan ketajaman orang memandang perbedaan itu. Nah, makanya saya mulai melihat saya tetap mendasari dari apa yang saya pahami dalam tesis saya itu tentang majemuk dan pluralis itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memahaminya seperti ini loh. Perbedaan di sekitar kita itu dalam 2 konteks. Yang tadi saya pakai di tesis, saya pakai istilah majemuk, yaitu perbedaan yang tidak bisa dirubah. Ada perbedaan yang memang ada dalam diri kita yang berbeda dengan orang lain, dengan siapa saja di luar kita yang tidak bisa kita rubah. Misalkan ras, suku, itu nggak bisa dirubah. Saya ingat sekali ketika awal misalkan, saya bergaul ya, mengenal pacar saya, ya, yang kemudian jadi istri saya itu, kita beda suku, bahkan kita beda ras. Istri saya orang Tionghoa ya, sedangkan saya Dayak Batak begitu ya. Dan ketika perbedaan itu ya, lalu orang memandangnya, kok begitu ya, kok kamu mau sama ini, kok ini mau sama itu, dan lain sebagainya. Lalu saya pernah punya satu pandangan seperti ini. Kalau keluargamu tidak setuju terhadap saya karena saya kurang pinter, karena saya kurang karena saya kurang pinter, kurang kaya, kurang mampu misalkan, saya bisa rubah. Saya bisa berusaha untuk jadi orang kaya, jadi orang pinter, orang mampu. Tapi kalau mereka menolak saya hanya karena perbedaan suku atau perbedaan ras, itu tidak bisa dirubah. Sekalipun saya les Mandarin, lalu lidah saya semakin fasih berbahasa Mandarin ya, karena makan bakpao
makan mie begitu ya, kan orang-orang Tionghoa biasanya makan bakpao mie lalu lancar berbahasa Mandarin begitu. Walaupun saya lalu cuci ya kulit saya supaya putih begitu, lalu saya operasi mata saya dan sebagainya, tetap saja saya bukan Tionghoa. Saya punya marga Tionghoa karena orang tua angkat saya memberi itu. Tetapi tetap saja saya bukan. Karena apa? Suku, ras itu tidak bisa dirubah. Itu perbedaan yang memang ada sejak kita lahir. Ya, sejak saya lahir dari orang tua, papa saya Dayak, mama saya Batak, ya itulah akan melekat kepada saya sampai selamanya. Nanti tinggal lihat anak saya gimana gitu ya. Anak saya campuran lagi, karena saya Dayak Batak, istri saya Tionghoa, anak saya lahir di Lampung, ah udahlah gitu ya, Indonesia gitu. Nah, dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dirubah. Lalu ada hal lain lagi yang tidak bisa dirubah, bentuk fisik. Kalau gemuk kurus sih masih bisa ya dengan diet dan lain sebagainya, walaupun itu bagi saya buang waktu ya, tidak menikmati, tidak bersyukuri hidup. Tapi ada juga orang yang diet demi sehat dan lain sebagainya. Tapi kan yang saya maksud dengan bentuk fisik ini seperti misalkan, itu kan berkaitan juga dengan suku ya, seperti warna kulit, rambut ikal, rambut lurus, walaupun teman-teman mungkin akan mendebatnya dengan bisa rambut ikal dibonding jadi lurus, tapi tetap dalam satu waktu akan ikal lagi. Warna hitam rambut saya misalkan ya, bisa jadi pirang, tapi satu waktu akan hitam lagi. Karena memang aslinya begitu. Kita hanya bisa memolesnya untuk bisa. Ya, teman-teman saya yang seperti saya gitu ya, kulitnya sawo-sawo matang begini, lalu pakai bedak dan lain sebagainya, bisa kelihatan putih. Tetapi kemudian apakah itu akan selamanya? Ya tidak, dan sebagainya. Juga jenis kelamin, itu perubahan yang tidak akan pernah bisa kita rubah. Jangan bilang lu cinta Luna loh ya. Saya nggak membahas beliau. Tetapi begini loh, Mas. Sekalipun dia sudah operasi, lalu berubah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan, jangan dibahas per kasus ya, karena kalau dibahas per kasus kita akan jadi debatable. Nanti dibilang, bagaimana Pak dengan itu yang tentara itu yang Manganang itu? Manganang itu kan berubah. Enggak loh. Dia memang dari kecilnya dia adalah pria. Hanya dengan kelainan di bagian organ seksualnya. Sehingga ketika dia dewasa, dia ditegaskan, oh ini laki-laki, bukan perempuan. Beda dengan kawan-kawan kita ya, Lucita Luna dan kawan-kawan itu, dia tetap laki-laki, biarpun sudah dioperasi dan lain sebagainya. Nggak bisa melahirkan. Kecuali ya itu, kita ikut pewayangan ya, jatuh dari langit kayak Mr. Bean begitu. Nah, baru dia bisa punya anak. Nah, seperti itu. Tapi jenis kelamin juga tidak bisa dirubah. Inilah kepelbagaian yang ada. Inilah kemajemukan kita. Suku di Indonesia ada banyak sekali. Saya aja sering ditanya, Pak Hari bisa bahasa Dayak? Saya akan tanya dulu, bahasa Dayak apa nih? Karena Dayak aja banyak loh. Kita aja, saya baru tahu. Mungkin teman-teman juga baru tahu ya, kalau di Medan itu bahasa Batak itu bukan hanya satu. Yang disebut Batak itu bukan hanya Toba loh. Ya, kalau Toba, Horas. Nanti ke Karo, Maju-Jua. Nanti ke Fak-Fak beda lagi, Dairi lain lagi, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan itu memang ada, itu memang majemuk sekali. Cara pandang pun beda. Bahkan cara apa ya, mereka dengan tradisinya dan lain sebagainya, turunan-turunannya itu berbeda. Saya pernah mengalami misalkan seperti ini ya. Di kampung saya, di Kalimantan, kalau kita disuguhi sesuatu, harus dihabiskan. Misalkan kita ke rumah seseorang, lalu dikasih minum, harus dihabiskan. Karena apa? Dianggap tidak menghargai kalau tidak dihabiskan. Lalu satu masa, saya lulus S1 saya, lulus sarjana saya, lalu saya pelayanan di Solo, Jawa Tengah. Ketika satu hari saya besuk dengan majelis saya, lalu disuguhin oleh tuan rumah waktu besuk itu, dia suguhin masing-masing dapat teh manis, lalu ada satu piring pisang goreng. Kita ngobrol. Saya bilang, kok kita nggak ada yang menghormati tuan rumah, ya kok pisang goreng ini nggak ada yang makan. Gitu. Lalu saya ambil lah. Saya makan ya, saya makan. Lalu semua ambil.
Biasa kalau sudah yang duluan pasti ngambil semua. Nah, sisa 2 di situ. Kita ngobrol-ngobrol, kok saya bilang nggak ada yang menghargai sekali ya, masih ada sisa 2 nih. Saya ambil lagi 1. Teman-teman nggak ada yang ngambil, majelisnya nggak ada yang ngambil. Sisa 1 lagi sudah mau pulang, wah ini nggak hormat betul orang-orang. Saya ambil lagi yang 1, saya makan. Lalu saya minum teh saya sampai habis. Pulang, di mobil majelis saya tanya begini, Pak Hari lapar ya? Enggak, saya. Kok dihabiskan? Ternyata berbeda. Turunannya itu ya dari suku, tradisi, adat, kebiasaan. Bahwa ternyata kalau di tempat kami disuguhi harus habis, ternyata di Jawa kalau disuguhi jangan sampai habis begitu. Kelihatan rakus katanya. Oh, salah ternyata. Ya. Sama seperti kalau saya ditanya. Kalau teman-teman tanya saya, Pak, di mana itu? Saya tunjuk begini di situ. Tapi kalau di Jawa jangan coba-coba nunjuk pakai gini, harus begitu dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah kemajemukan. Perbedaan yang tidak bisa dirubah. Tetapi juga kita bangsa ini juga memiliki pluralitas, kemajemukan atau perbedaan yang bisa dirubah. Misalkan seperti ini. Sikap, ya, perilaku, prinsip, pandangan di negeri ini ada banyak sekali. Saya paling tidak suka ya kalau misalkan hal-hal seperti ini lalu didebatkan. Makanya saya pernah sharing sama teman-teman juga ya tentang saya paling tidak suka kalau di invite ke grup WA kah atau ke grup Facebook kah yang judul atasnya itu adalah dialog agama-agama misalkan. Ngapain saya pikir yang begituan? Tetap kok selama orang Kristen masih memahami Yesus satu-satunya jalan, nggak bisa dialog, kan begitu aja. Atau pandangan misalkan, yuk siapa di antara kita yang membayangkan bahwa suatu hari nanti 2024 penerus Presiden Jokowi misalkan Pak Ganjar kah, Pak Anies kah, Mbak Puan kah, atau siapa, kita bisa berdebat karena itu beda pandangan kita di situ. Siapa yang menganggap Jakarta itu sekarang maju dipimpin oleh Pak Anies? Siapa yang menganggap bahwa Pak Anies gagal total? Itu pandangan-pandangan yang juga ada di sekitar kita dan itu perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang tajam loh. Saya pernah dibully habis-habisan di Twitter gara-gara saya mengomentari, gara-gara hanya komentar loh. Komentar tentang putrinya Pak Anies menikah, hijab kabulnya pakai bahasa Arab. Lalu saya merasa, menurut saya, alangkah indahnya kalau pakai bahasa Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Wah, langsung ratusan itu yang membuli ya. Dibilang, oh kamu kafir sih, kamu tidak tahu sih bahwa di ajaran agama itu begini. Loh, saya nggak mempermasalahkan agamanya, dan saya tidak menyalahkan. Silahkan. Bahkan kalau ada di antara kita yang mau ijab kabul pakai bahasa roh juga, ya silahkan. Itu urusan situ kok, gitu ya. Yang kawinnya situ, kan begitu. Kalau misalkan mau pakai bahasa Mandarin, iya silahkan. Kalau Pak penghulunya nggak ngerti, ya sudah. Karena waktu itu saya kemudian guyon ya, di Twitter saya itu saya guyonnya begini. Indahnya kalau berbahasa Indonesia. Karena satu masa saya ingat dulu kisah satu film Bajai Bajuri ya. Waktu mereka mau makan keliling gitu sama tetangga-tetangga, siapa yang doa nggak tahu. Lalu ada satu orang yang keturunan Arab. Lalu dia disuruh, kamu aja lah doa, tapi dia nggak ngerti. Lalu dia marah-marah pakai bahasa Arab. Nah, ketika orang Arab ini marah-marah pakai bahasa Arab, yang lain lalu bilang amin, amin. Dia pikir berdoa, ternyata enggak, dia lagi marah pakai bahasa Arab. Itu saya ilustrasi contoh. Tetapi ternyata, waduh, yang berbeda pendapat dengan saya langsung, apa, mereka bilang kafir lah apa. Saya memang ya main Twitter, main Instagram memang tidak boleh baper sih ya. Jadi ya udahlah biarin. Kalau memang dibully, saya beda pandangan sama Pak Said Didu aja sering kok saya dibully oleh gengnya mereka ya, oleh di bawah-bawahnya. Ya nggak apa-apa gitu. Ini perbedaan-perbedaan pandangan, ini pluralitas kita. Sikap kita untuk menentukan bahwa oh ini siapa pendukungnya Pak Brigjen Sambo, siapa Irjen Sambo, siapa yang pendukungnya Brigjen J, ya silahkan gitu.
Bisa berubah nggak? Bisa. Bukankah pusing kalau kita nggak bisa berubah dalam perbedaan pandangan? Kasihan loh, itu para pendukung Pak Prabowo, waktu Pak Prabowo tiba-tiba jadi menterinya Pak Jokowi. Tadinya mereka mati-matian membela Prabowo for presiden. Tapi tiba-tiba mereka lihat, loh, kok Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi? Saya sudah musuhan sama orang tua saya gara-gara dia pendukung Jokowi, saya pendukung Prabowo. Kok tiba-tiba dua-duanya, nah gitu. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan yang ada, dan itu bisa berubah seharusnya. Bisa dirubah, prinsip-prinsip hidup. Saya nggak percaya satu masa dulu waktu saya di Solo, ada seorang ibu ya, dia ketika di komentar apa ya ada, karena dia seorang pelayan Tuhan sih, jadi kemudian ada surat masuk ke majelis untuk mengingatkan ibu ini dia pelayan Tuhan, harusnya dengan semua jemaat ramah lah. Masa sih ibu ini kok nggak bisa ramah? Lalu ibu ini membela dirinya dengan kalimat seperti ini loh. Dia bilang, itu sudah watak saya. Saya bukan orang yang ramah. Lalu dia pakai bahasa Jawa, dia bilang gini, watuk bisa diobati, watak ora iso. Nadanya begitu. Artinya batuk bisa diobati, tapi watak itu tidak bisa. Sudah watak saya begini. Saya kan nggak percaya. Watak itu bisa dirubah. Bapak Ibu tahu, saya orang Dayak Batak, tetapi saya memang nada bicara saya, di sini ada Fitri ya tadi ya, itu kawan saya. Bisa lihat ya, nada saya itu C sama dengan Do selalu. Nada saya selalu di bawah, low. Lalu saya menikah dengan seorang wanita Tionghoa Medan. Tentu Hartono paling tahu itu, orang Medan kalau bicara ya, C sama dengan Sol. Kan begitu. Tapi ketika kita menikah, lalu sering saya bilang, jangan keras-keras lah, masa sapam aja dengar. Ya lalu mulai menurunkan. Artinya, padahal dari kecil dia di Medan dengan nada yang segitu, tapi kemudian dia bisa berubah kok. Saya orangnya baperan sekali, Bapak Ibu. Saya nonton aja ya, nonton apa misalkan yang baru-baru ini kan sering nonton yang kayak Indonesia Idol yang gitu-gitulah. Kalau ada kisah yang sedih di baliknya atau waktu dia nyanyi bagus, saya pasti nangis. Makanya saya paling tidak suka nonton di sebelah istri saya. Karena istri saya sering ngeliatin, ngapa sih nangis? Gitu. Baperan. Gitu. Tapi apakah tidak bisa dirubah? Bisa. Bisa. Dan itu perbedaan-perbedaan yang bisa dirubah. Menikah itu salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk merubah seseorang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika ada perbedaan, baik yang bisa dirubah maupun yang tidak bisa dirubah, maka kita akan lihat sikap umum dalam memandang perbedaan itu. Ada dua sikap besar ya. Pertama, ketika memandang perbedaan, orang itu biasanya cenderung sikap menerima. Ya, sikap menerima artinya begini loh. Dia tidak peduli gitu. Dia menerima sih, tapi dia tidak peduli, tetapi dia tidak menolak. Bagi dia yang penting ya kalau main ya udah main aja. Dia nggak peduli main sama siapa, main sama ya sudah deh. Ya, cobalah yang konser, nonton konser misalkan. Apakah dia peduli di sebelah saya kok pakai jilbab ya? Di sebelah saya kok botak ya? Di sebelah saya kok hitam ya? Dia nggak peduli. Dia tahu ada perbedaan itu. Yang penting bagi saya ada di sini mau sama-sama konser kan begitu. Tapi ada juga ketika memandang perbedaan itu ya biasa aja gitu. Dia mengakui ada perbedaan, ya dia terima saja. Ya sudah sih ini mau gimana lagi. Memang kawan saya orang begitu ya, kawan saya orang Papua, kawan saya orang Ambon ya sudah gitu. Tetapi ada juga yang menghargai. Ya, ini udah taraf yang lain. Sekalipun memang ada perbedaan, ya dia bisa oke, saya hargai kamu ketika jam tertentu kamu harus sembahyang, ya silahkan. Ketika saya mau berdoa, lalu saya harus ketika saya mau makan, saya harus berdoa dulu atau harus pakai salib dulu, ya silahkan gitu ya. Ketika kita pergi sama-sama, kamu mau makan BPK, tapi yang satunya mau ke rumah makan Muslim, ya silahkan gitu ya. Nggak usah saling itu ya bahwa kamu kok makan babi, itu diciptakan untuk dimakan kok gitu ya.
dan belum tahu aja rasa enaknya, kan begitu. Lalu ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ini sikap penerimaan ini yang mungkin kita perlu perhatikan baik-baik. Mungkin kita ada di sisi yang mana? Kita mungkin yang tidak peduli itu ya, tidak pedulilah dengan semua perbedaan, ya udah sih. Ya, mau gimana lagi? Memang negeri ini banyak sekali perbedaannya, ya. Atau kita mulai belajar untuk naik kelas, menghargai dan sebagainya. Tapi ini yang umum ada. Tapi bayangkan sisi yang sebelahnya. Kalau sisi ini sih nggak usah dibahas, Bapak Ibu, ini ada di sekitar, dan kita aman-aman saja dengan orang-orang seperti ini kan. Tetangga saya yang suka ini ya, misalnya saya kan tinggal di sekolah, di depan saya itu satpam, kadang mereka kalau malam begini suka dangdutan dan lain sebagainya, ya sudah sih gitu ya, beda beda aliran musik, ya mau gimana lagi. Saya ya kalau saya kebetulan lagunya lagi enak, ya saya ikut manggut-manggut begitu ya, atau pakai TikTok begitu-begitu ya. Kalau lagi pas nggak enak, ya udah, pintu aja supaya nggak terlalu kedengaran kan begitu. Tapi ini dengan orang-orang yang seperti ini kita tidak terlalu bermasalah. Tapi bagaimana dengan orang yang seperti ini ya, yang mempunyai sikap penolakan, tidak menerima perbedaan itu, mengingkari adanya perbedaan. Nggak boleh ada perbedaan. Kalau perlu diseragamkan, ya. Di kampung ini, saya ingat sekali saya waktu di Salatiga ya, itu kota memang cukup toleran ya menurut saya. Tapi ketika ada satu kos yang ditulis kos khusus Muslim misalkan, waduh, kok gini ya? Masa sih gitu? Kalau misalkan kos khusus wanita, kos khusus pria masih oke lah, supaya tidak terjadi yang hal-hal yang tidak baik kan begitu. Tapi kalau sudah perbedaannya perbedaan mendasar, kos khusus Tionghoa, kos khusus pribumi, itu menurut saya pengingkaran terhadap adanya perbedaan. Ingat loh, yang kuliah di situ, yang ngongkos di situ kan bukan hanya satu seragam begitu saja. Dan jangan-jangan seragam begitu nggak menyenangkan. Nah, saya sekarang melayani di sekolah. Besok anak-anak itu setelah upacara mereka boleh pakai baju bebas. Wah, senang sekali mereka. Tadi anak saya aja ikut modeling itu, wah bahagia sekali dia. Karena ke sekolah bisa pakai baju cantik, baju ganteng. Perbedaan ternyata menyenangkan gitu. Tapi ada orang-orang yang memandang perbedaan itu dengan mengingkarinya. Gak boleh ada perbedaan, harus sama. Makanya jangan kaget kalau kita juga bahkan di kekristenannya, mana yang bahkan ketika saya satu masa, saya kan dulu GPIB Bapak Ibu. Baptis saya di Percik. Ada orang-orang yang bilang, hari baptisnya nggak sah, karena harusnya diselam. Memang nanti kalau saya nyelam, nggak muncul-muncul lagi gimana? Muncul di koran, meninggal. Kan gitu. Saya pikir tidak juga ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bahkan di teman-teman kita Muslim juga ya, semua, wah itu kenapa harus diingkari adanya perbedaan? Saya suka loh lihat, memang kadang-kadang unik misalkan ya di teman-teman kita Muslim itu menentukan lebaran aja kadang nggak kompak. Yang pakai ilmu, makanya dia tahu tahun depan lebaran tanggal berapa, mereka udah tahu dari setahun sebelum atau 2 tahun sebelum, karena dihitung. Tapi teman-teman kan tidak. Mereka harus lihat hilal pakai teropong kecil itu. Sekarang sudah untung sih pakai teropongnya yang telenya bagus ya. Dulu kan enggak pakai pipa paralon loh. Kebayang kan? Tapi ya sudah gitu, itu beda. Kenapa harus diingkari perbedaan itu harus disamain? Enggak apa-apa kalau yang kalau yang sebagian mau lebarannya hari ini, yang sebagian lagi besok, enak lagi makannya 2 kali kan. Nah, kenapa harus diingkari perbedaan? Kalau kamu mau kebaktian tepuk tangan ya silahkan. Saya nggak pernah alergi gitu dengan teman-teman yang berbahasa roh, ya silahkan. Hanya memang saya tidak bisa. Saya belum dapat karunia itu. Ya saya juga menerima itu. Dan saya juga kalau ada orang bilang bahwa iman saya belum sampai untuk bisa menerima bahasa roh, ya sudah sih. Kalau dia menganggap begitu ya, iman saya yang Tuhan, hanya saya dan Tuhan kok yang tahu kan begitu. Tetapi ada juga sikap penolakan itu menghakimi.
Ini yang bahaya Bapak Ibu. Indonesia sudah sampai di sini kadang-kadang. Bahwa yang berbeda itu selalu aneh. Rendah, ya, lebih rendah. Makanya kenapa satu masa ada teman-teman Muslim yang bisa membunuh sesama Muslim gara-gara dia Ahmadiyah. Karena dianggap lebih rendah. Kenapa ada istilah kalau non-Muslim ya seperti Pak Ahok dulu, kan sampai ada anak kecil nyanyi-nyanyi, bunuh Pak Ahok, bunuh Pak Ahok. Kenapa? Karena darahnya halal. Kok serendah itu sih? Kamu potong ayam aja harus sembahyang dulu, harus baca-baca ayat dulu gitu ya. Kok membunuh orang begitu santai? Atau ada juga orang yang tidak menganggap, tidak dianggap. Saya ingat sekali awal-awal, ini hanya guyonan suku, saya pikir semua suku punya pandangan yang sama seperti itu. Ya. Saya ingat sekali dulu saya awal-awal mengenal keluarga istri ya. Saya dipanggil si Oca, si hitam. Ya memang iya sih, hitam juga sih dibanding mereka ya. Tapi bukan berarti itu lebih rendah. Indonesia saat ini sudah mulai sampai di sini. Bahwa yang berbeda itu lebih rendah. Makanya saya sering dibilang, oh si kafir kalau di Twitter ya. Saya kadang pikir, bodo amat lah. Menurut kamu si kafir. Saya nggak punya juga konsep tentang itu. Oh, wah ini mah, ini dan sebagainya, memandang rendah yang berbeda. Nggak begitu. Hati-hati dengan pengingkaran, menghakimi, dan kemudian keinginan merubah. Keinginan merubah. Ketika ada perbedaan, kita ingin merubah. Makanya saya nanti akan bahas sedikit ya tentang konsep penginjilan kita mungkin harus koreksi juga loh. Saya sudah mengoreksi konsep penginjilan saya. Karena kayaknya kita memandang rendah juga gitu. Kalau menganggap orang lain itu adalah domba tersesat. Kok tersesat ya? Berarti kita menganggap bahwa dia sesat, kita yang benar, kayak memandang rendah. Lalu kita punya keinginan untuk merubah. Kamu harus begini, kamu harus begitu dalam perbedaan. Nah, Bapak Ibu, ini sikap umum yang ada. Dan ini di Indonesia sangat detail sekali. Makanya yang kafir kita rebutan. Dan selalu yang rebutan kalau di Indonesia hanya Islam dan Kristen ya. Kristen ingin penginjilan, Islam ingin apa ya? Al-Quranisasi atau apa gitu ya. Atau masuk mu'alaf ya. Kalau ke sana mu'alaf, kalau ke sini penginjilan, bertobat gitu ya. Dan sebagainya. Tapi teman-teman kita Hindu, teman-teman kita Buddha aman-aman saja ya. Itu mereka menjalani hidup beragamanya dengan baik dan lain sebagainya. Mereka tidak ingin merubah tuh bahwa kalau di satu daerah ada banyak orang Buddha lalu harus bikin wisata Buddha gitu. Nah, di Medan Badan Toba ingin jadi wisata halal apa itu? Lalu babi tidak boleh ada. Sebelum kalian ke sini babi sudah kita makan, gitu kan? Nah, ini jadi unik-uniknya begitu. Nah, oleh karena itu saya singkat saja di sini Bapak Ibu tentang pandangan firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi ayat yang kita lagi kumpulkan ya Bapak Ibu, saya dikasih ayatnya Roma 14 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, Paulus detail sekali menggumulkan bagian ini dalam Roma 14 ayat 1 sampai 6 itu. Saya akan bacakan sebentar ya. LAI tepat memberi judulnya, jangan menghakimi saudara. Terimalah, ya ayat 1 saya bacakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bayangkan, Paulus ini di kitab Roma sangat doktrinal sekali. Tetapi kemudian tiba-tiba orang yang sangat doktrinal ini bilang begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini luar biasa sekali loh Paulus menuliskannya. Bagaimana kita menghadapi kepelbagaian itu? Bagaimana kita harus bersikap dalam kepelbagaian itu? Maka saya mendapati paling tidak ada 2 lah, 3 ya seperti ini. Yang ketiga, hal yang saya pikirkan. Yang pertama di ayat 1 itu, terimalah gitu. Menerima perbedaan itu. Bahkan untuk yang sesama Kristen, beda doktrinnya sudah gitu loh. Kenapa orang yang menganggap bahwa, enggak lah gereja itu bang, mau ngantuk, saya mau tidur. Ya udah, kalau kamu mau tidur ke sana, kalau kamu nggak mau tidur ya ke sono gitu ya. Saya nggak sekali, mungkin angkatannya Pak Hartono ini beda ya. Angkatan saya dulu, kalau habis pagi kita weekend ya, hari Minggu itu, sorenya kadang-kadang kalau teman-teman masih ada waktu, lalu mereka bilang, yuk kita olahraga yuk. Bukan ke gym kalau kami olahraga. Cari gereja karismatik. Iya, karena nyanyinya kan wah dan sebagainya. Dan kita nggak bermasalah dengan itu, terima aja. Nanti ketika mereka bahasa roh, ada juga yang bisa sebelah saya bahasa roh, ya silahkan. Saya nggak bisa gitu. Ya paling berdoalah dalam hati. Kenapa harus bilang, yo itu kok begitu kok tidak disiplin, gereja ini kok ribut sekali, kok riuh sekali. Yang ini lebih baik, lebih tenang dan lain sebagainya. Tapi yang sebaliknya bilang, oh kamu terlalu tenang sampai saya ketiduran dan lain sebagainya. Sudah gitu, itu perbedaan terima saja. Apalagi kemudian berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda kepercayaan. Ya, saya lucu kemarin ya, saya lagi ngikutin ini pesulap merah ya, dia lagi bongkar-bongkar dukun ini. Saya setuju kalau dia bongkarin aja itu, karena banyak sekali di Indonesia yang pakai agama untuk membohongi orang lain. Yang dia bongkar bukan praktek sulap loh ya, dia pesulap. Yang dia bongkar adalah ini loh orang-orang yang suka pakai agama. Dan memang paling banyak ya di sebelah ya. Di Kristen juga ada sebetulnya. Tapi apakah lalu saya bilang minyak urapan itu palsu dan lain sebagainya? Saya nggak tahu betul. Saya belum pernah siap pakai itu ya, dan saya belum pernah bikin sih ya minyak urapan. Saya cari minyak goreng aja susah dari kemarin ya. Jadi ya saya fokus di situ aja dulu lah. Istri saya mau masak dan untuk memberi makan kami semua. Tapi kalau ada perbedaan keyakinan, bagimu mungkin segala sesuatu harus didoakan dulu. Dalam nama Yesus baru jalan. Kita nggak pakai dalam nama Yesus juga. Ya sudah, itu beda. Agama, kepercayaan. Apalagi kemudian berbeda dalam perbedaan yang tidak bisa dirubah. Terima saja. Bahwa ternyata di rumah saya ada orang Tionghoanya. Lalu saya mendapati, kemarin kami ke Malang ya, kakak ipar saya orang Jawa. Lalu adik ipar saya kemudian orang mana, orang NTT. Ya sudah, itu perbedaan yang ada. Tidak perlu kita saling menghakimi, dan nanti kita akan bahas di berikut. Menerima perbedaan, itu yang Alkitab ajarkan. Terima perbedaan itu. Kenapa harus dipertentangkan? Kan pertanyaannya di sini. Lalu yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita ayat ketiga itu ya, tidak menghina atau merendahkan. Perhatikanlah tajamnya perbedaan kulit hitam kulit putih ya, dari zaman dulu ya. Di Eropa, di Amerika. Saya suka sepak bola, Bro. Dan saya pendukung Manchester United ya. Walaupun kalah terus. Memang pendukung Manchester United itu terkenal orang-orang yang sabar ya. Karena kalah terus dan sering dibully, tapi dia tetap mendukung. Ya itulah saya gitu. Tapi coba di lapangan sepak bola pun, kadang kasihan teman-teman yang bermain sepak bola kulit hitam, kadang ada dilemparin pisang dan lain sebagainya karena dianggap apa? Direndahkan, dianggap seperti monyet. Dan itu, aduh, kok sampai sedemikian ya orang memandang perbedaan.
Tidak mau menerima itu malah menghina, merendahkan. Bahwa yang beda agama itu kafir. Beda pemahaman itu sesat. Kenapa harus merendahkan orang sedemikian? Dan yang ketiga, yang terakhir dari saya di sini, bagaimana kita memandang perbedaan. Alkitab mengajarkan ayat 3 dan 4. Tidak menghakimi. Semuanya untuk Tuhan. Kalau ayat 5-6 itu ya bilang. Yang makan babi, ya mereka makannya dengan ucapan syukur. Karena memang enak, Bapak Ibu. Yang tidak makan babi, ya sudah, kalian juga bersyukur. Makan sayur. Saya pernah satu tempat sama orang yang Buddha Toto ya, sehingga dia vegetarian. Lalu ketika kita makan, saya makan pakai rendang. Dia juga makan rendang. Saya rendang daging, dia juga daging katanya. Tapi ketika dia bilang mau coba Pak Hari, saya cobalah sedikit. Dagingnya palsu karena tepung kan gitu. Ya sudah, tapi enak juga ya saya bilang. Iya, dia bilang. Saya pakai rendang. Saya bilang saya beli di rumah makan itu, saya beli itu 20.000 ya, udah dapat rendangnya. Dia bilang saya beli di rumah makan VG itu 40.000. Mahal kali. Ya ternyata daging palsu lebih mahal. Dan saya bilang kok kamu mau ya? Udah dibohongin, mahal lagi. Tapi dia bilang itu keyakinannya. Ya sudah, saya tidak menghakimi betapa bodohnya dia. Enggak, dia memang punya pemahaman itu. Kalau kulit hitam lebih rendah sehingga layak dia diperbudak, kan itu penghakiman yang luar biasa. Beda keyakinan itu sesat sehingga harus diperdobatkan. Nah ini yang saya mau bilang terakhir dari saya. Kita harus edit konsep penginjilan. Ingat, penginjilan itu yang kita sebarkan Injil loh. Injil itu apa sih? Kabar baik. Evangelion, kabar sukacita, kabar baik. Bahwa Kristus datang untuk menebus bersama manusia. Bayangkan, kabar baik yang kita bawa kepada orang, kita sampaikan dengan penuh ancaman, saya pikir nggak tepat. Artinya gini, kamu percaya Yesus nggak? Nggak percaya Yesus masuk neraka loh. Saya pikir kok kabar baik tapi penuh ancaman. Nggak tepat, Bapak Ibu. Harus edit itu konsep penginjilan. Saya mengajar di sekolah, lebih banyak di SMA ya, yang siswa saya tidak semuanya Kristen. Dulu pernah ada satu siswa Muslim, tapi ada beberapa yang Buddha ya seperti itu. Ketika misalkan saya ditanya, Pak Hari memahami bahwa satu-satunya jalan itu keselamatan itu ada di dalam Yesus. Benar. Saya memahami bahwa jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Lalu ketika siswa saya tanya, kalau begitu di agama lain itu masuk neraka dong? Saya bilang saya tidak. Pertama, karena saya bukan panitia surga. Saya tidak bisa menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Hanya Tuhan, karena surga miliknya Tuhan. Dia tahtanya Tuhan. Dia rumah Tuhan. Dia yang berhak menentukan siapa masuk tidak masuk. Yang kedua, saya belum belajar agama mereka. Sehingga tidak fair saya menghakimi mereka. Tapi lebih baik saya fokus kepada apa yang saya yakini. Saya yakin betul hanya Yesus satu-satunya jalan, dan saya lebih baik fokus di situ. Penginjilan saya fokus, Bapak Ibu. Hanya menceritakan, mempraktekkan, mengamalkan bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Tanpa harus menghakimi orang lain, tanpa harus menuduh orang lain sesat. Dan saya yang fokus. Yesus satu-satunya jalan. Yesuslah keselamatan. Yesuslah juru selamat. Yesuslah Allah yang menjadi manusia dan sebagainya. Saya fokus mau di situ. Makanya perdebatan saya sudah bilang di awal ya. Masuk ke WA group, masuk ke Facebook group tentang debat-debat begitu saya tidak mau. Karena apa? Ngapain? Kita akhirnya debat kusir. Ujungnya apa? Mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita sudah musuhan gara-gara saling menghina. Lebih baik saya fokus. Penginjilan kita harus fokus. Tidak perlu menghakimi yang berbeda. Tapi fokus kalau Bapak Ibu yakin hanya Yesus. Ceritakanlah itu. Praktekkanlah itu. Buktikanlah itu melalui hidup. Dan itu yang harus kita kumpulkan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
living in diversity, bagaimana kita hidup dalam kepelbagaian. Itu ada. Yang tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah, ada. Kita hidup dalam kepelbagaian yang luar biasa. Makanya firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa menerima itu sebagai satu kenyataan bahwa itu ada. Jangan pernah merendahkan, menghina yang berbeda, apalagi kemudian menghakimi. Tapi fokuslah kepada tugas utama kita, menjadi garam dan terang, menjadi duta-duta Kristus. Fokus aja kepada itu. Ya, kurang lebih itu dari saya. Silahkan Bapak Ibu jika kita mau menggumulkannya, saya kembalikan kepada Contoh Hartono dulu. Oke, thank you buat Pak Hari. Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau sharing boleh dipersilahkan. Ini saya mau bertanya langsung sekaligus kesaksian. Ini pengalaman saya baru-baru. Jadi saya mau sharing begini. Beberapa hari yang lalu saya dengan teman-teman lagi telepon. Ya, ini langsung bahas ke praktikannya. Ketika telepon, ada teman saya dan teman saya juga punya teman lagi yang kedua kenal sejak dari sekolah. Dia itu transgender sebagai seorang praktisi salon dan bagus memang di Jakarta. Kita ketemu dengan dia melalui telepon, by phone, ngobrol-ngobrol, video call. Nah, ada satu teman saya yang bilang begini, saya nggak terima, saya nggak suka, saya itu nggak bisa menerima yang begitu-begitu. Sedangkan saya hanya mengatakan, ya itu kan pilihan dia, ya itu kan biarkan dia. Secara kita bukan orang yang seiman juga, jadi ya itu biarkanlah begitu. Lantas dia terus mengatakan, pokoknya saya nggak suka, saya nggak setuju, itu melanggar, itu saya merasakan dalam percakapan saya dengan teman saya yang nggak suka, ini seakan dia begitu membenci kalau sesuatu itu di luar daripada pemikiran dia, gitu loh. Oh ini nggak benar, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau ada yang lain dia nggak terima, kalau ada yang berbeda itu bukan saya, gitu loh. Dan ini bukan case satu, ada case-case yang lain yang juga hampir sama. Ketika bertemu dengan ini, itu langsung memberi konsep saya enggak suka, saya tidak mau. Nah, orang-orang seperti itu, ini teman dekat saya. Jadi bisa nggak sih diubah? Konsepnya itu yang banjebu ini bisa diubah nggak itu? Cuan, pertanyaannya sama nanti kita sama orang itu ya. Ketika kita bilang, bisa nggak kita merubah dia? Seakan-akan dia yang sesat juga. Kita menganggap dia sesat juga dong, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga, saya pikir ya, kita jangan menjadi orang yang jadi tidak konsisten. Di satu sisi kita kita di satu sisi ingin menghargai orang lain dalam keperbedaannya, tapi ketika ada teman kita yang berbeda dengan kita dalam memandang perbedaan itu, lalu kita mau merubah dia juga dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam konsep misalnya tadi ya tentang penginjilan, saya lebih fokus kepada apa yang seharusnya saya fokus aja, Kristus misalkan seperti itu. Makanya saya juga Bapak Ibu ya sebagai seorang hamba Tuhan tentu ada juga ya kita punya teman dan lain sebagainya yang mengambil jalan itu. Ya saya pikir kan kalau kita punya teman seorang transgender, apakah lalu kita menjadi seorang transgender? Kan enggak juga ya, dan lain sebagainya. Tetapi kan kita juga gimana ya? Kadang-kadang kita tuh punya SWJ yang cukup kuat ya, rasa seperti social world justice gitu. Apa sih namanya? Kayak superhero gitu ya, pengen merubah orang. Oh dia sesat, itu masa cowok kayak begitu gitu dan lain sebagainya. Lalu kita mau merubah dia dan sebagainya. Mungkin bukan begitu cara memandang itunya ya. Bahwa kalau memang kamu tidak setuju, ya saya juga tidak setuju kalau itu diberlakukan ke saya ya, bahwa saya harus transgender juga misalkan begitu. Tetapi tanpa harus saya menghakimi bahwa dia nanti kamu nggak bisa masuk surga lo kayak suka ya Tuhan, gitu ya. Nah seperti itu, makanya berhadapan dengan teman-teman, misalnya saya juga kan punya teman yang sangat-sangat ortodoks ya dalam memandang sesuatu. Ya sudah sih, saya pikir yang penting kamu tidak lalu menjadi SWJ yang akan mendiskreditkan dia, lalu
Kalau hanya sekedar dia leave grup dari grup WA-nya, sudah kita berkurang satu teman aja paling, dan kita menghilangkan perdebatan dan lain sebagainya. Saya lebih ke sana melihatnya daripada kita juga ya di satu sisi kan kadang kita oh saya mau menghargai yang transgender ini. Tapi di satu sisi kita lalu kita juga mau merubah kawan kita yang keras kepala ini. Sama aja jadi kita sama dia ya gitu. Saya lebih memilih ya sudah kalau kamu berpandangan demikian ya sudah ya. Makanya saya juga memilih cari jalan yang umum seperti itu tanpa harus memandang memang tajam sekali perbedaan-perbedaan itu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang apa ya? Apalagi kan saya seorang pendeta ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita jadi dianggap oleh jemaat kok Pak Hari pendeta yang demikian ya. Tapi bukan itu yang saya mau lihat. Saya juga nggak menganggap bahwa orang transgender itu artinya apakah dia menolak ciptaan Tuhan atau apa. Yuk kita belum sampai ke situ loh. Gitu ya. Itu kan bagian dia sama pergumulan dia dengan Tuhan. Kita kan nggak sampai ke situ menggumul. Kita lebih suka lihat dari luarnya lalu kita menghakimi orang itu, oh ini salah, ini dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu contoh. Atau nanti ada dua ibu yang resen, kayaknya mereka akan menjawab punya contoh. Ini saya pusing. Ibu Deborah, silahkan boleh bertanya. Malam Pak Hari. Ya, malam Bu Deborah. Ini saya mau tanya, bagaimana kita memperhalus tentang kata kafir. Kadang kalau bagi saya ketika di gereja kita untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu saya agak kurang sreg dengan kata-kata kafir. Apalagi kan kalau yang datang ke gereja itu ada juga orang yang belum percaya kepada Tuhan kan itu. Bagaimana caranya untuk memperhalus kata-kata itu supaya ya enaklah bagi semua orang gitu. Makasih Pak. Ini Indonesia sekali ini Bu Deborah ya, karena orang Indonesia itu paling suka memperhalus ya. Pembantu dibilang apa namanya? ART. Asisten rumah tangga ya. Lalu pekerja seks komersial itu dibilang tuna apa gitu ya. Yang tidak punya rumah tunawisma dan begitu. Padahal tetap itu orang miskin gitu ya, tapi kita halus. Nah begitu. Tetapi saya lebih memilih begini Bu Deborah ya. Daripada kita memperhalusnya, yang sama saja artinya. Emang kalau kita perhalus ya, oke, saya tidak bilang dia kafir, tetapi saya membilangnya Alkitabiah loh, domba yang terhilang. Tersinggung nggak ya? Tetap tersinggung. Apa nggak lebih baik kalau kita bilang bagi di antara kita ada orang-orang yang memang sedang bergumul untuk mengenal lebih dalam akan Kristus. Dia nggak kafir, tapi dia sedang bergumul dengan imannya untuk mempercayai Kristus kah atau apa. Dia sedang bergumul untuk mencari juru selamat itu. Saya menganggap bahwa teman-teman saya di luar sana, dia sedang bergumul loh dalam perjalanan hidupnya. Jangan-jangan teman-teman kita Muslim, kan lihat kalau sembahyang. Bapak Ibu, saya kasih tahu latar belakang saya sedikit ya. Papa saya latar belakang Muslim. Bapak saya Dayak, ya, tapi Dayak Muslim, Banjar. Nah, seperti itu. Saudara papa saya 18 orang itu Muslim semua sampai sekarang. Papa saya anak pertama dan masuk Kristen. Mungkin karena mama saya terlalu cantik ya, jadi dia ikut gitu ya. Nah, seperti itu. Ibu bisa lihatlah dari saya anaknya ya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, coba teman saudara-saudara yang saya Muslim itu kan, mereka bergumul loh. Bahkan untuk keyakinan masuk surga pun mereka masih bilang apa? Insya Allah kan. Saya nggak bilang mereka kafir. Saya nggak bilang mereka domba sesat. Tapi saya bilang,
saudara-saudara saya sedang bergumul untuk hidupnya, bahkan untuk hidup masa depannya. Nah, ketika mereka sedang bergumul, itulah saya menceritakan tentang Kristus yang saya yakini. Lebih enak. Saya juga bergumul untuk menceritakan Kristus yang saya yakini. Saya nggak bergumul tentang surganya lagi. Tapi saya bergumul tentang bagaimana saya bercerita loh sama mereka, bahwa betapa luar biasanya Kristus yang saya yakini. Jadi saya begitu, Bu Deborah, lebih memilih tidak memperhalus. Karena diperhalus seperti apapun kita tahu. Ya, ini domba yang hilang, domba yang sesat. Makanya lagu itu ya, lagu apa yang hai mari datanglah kau yang sesat. Itu lagu kok menghina kali ya. Tapi ya udahlah, itu lagu dari itu terjemahan, itu bukan aslinya, jangan-jangan nah, seperti itu. Tapi ya itu, saya lebih memilih saudara-saudara kita yang masih bergumul dengan hidupnya, bahkan untuk hidup masa depan, hidup di kekekalan nanti. Makanya teman-teman saya yang buta, anak-anak siswa saya lah, sampai sekarang mereka senang. Bahkan mereka ikut, saya bikin tim penyembah Bapak itu di SMP SMA ya. Tim penyembah ini ya kita tim pelayanan lah, jadi singer mereka. Memang kalau yang belum Kristen saya tidak izinkan dulu jadi worship leader ya. Karena worship leader kan harus ngomong, nanti tiba-tiba mari Bapak Ibu kita nyanyi lagu ini sama seperti ya itu ada Mimi Peri bilang begini, kan nggak bagus ya. Lebih baik yang baru, yang belum Kristen sungguh-sungguh mungkin jadi singer karena mereka suka nyanyi dan lain sebagainya. Walaupun belum Kristen saya libatkan. Karena banyak siswa saya yang bilang, "Pak, boleh nggak saya ikut jadi tim penyembah?" Boleh. Tapi aku masih buta loh, Pak. Ya boleh, silahkan. Karena bagi saya siapa tahu melalui pujian mereka bisa mengenal Kristus. Kan ada orang yang bertobat dulu baru pelayanan. Ada orang yang dalam proses melayani itu dia mengenal Kristus. Dan jangan salah Bapak Ibu, saya punya konsep ya, bahwa belum tentu yang lahir Kristen pun dia Kristen yang sungguh. Kan hal pertobatan itu pribadi loh. Bukan karena papa mama saya Kristen lalu saya Kristen gitu ya, enggak. Seperti itu. Nah, jadi ketika mereka dihargai, ketika mereka kamu domba sesat, yuk masuk sini, siapa tahu kamu bertobat, atau kamu masih kafir ya, nggak apa-apa lah, tapi toh kamu hanya nyanyi-nyanyi doang, mereka nggak akan mau masuk itu. Ayo kita bergumul bersama, siapa tahu pergumulanmu melalui pujian itu kamu dapat. Bapak Ibu ingat nggak ada satu kesaksian orang ya yang kemudian, atau inilah TikTok ya, saya paling lagi suka TikTok nih karena sama anak-anak SMA SMP itu. Di TikTok itu ada satu lagu yang jadi sampai orang ada kesaksian ya, orang-orang yang pakai kerudung lalu dia bilang, aduh ampun deh gara-gara lagu ini, gue lagi sembahyang aja, waktu habis sembahyang itu tiba-tiba dengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah, bergerak dia lagi sembahyang gitu. Adakah dia dibilang ini kafir dan lain sebagainya? Enggak. Kalau saya usul sih jangan diperhalus lah, lebih baik mungkin kita ya memakai kalimat yang tepat bahwa mereka tidak kafir. Mereka bukan domba sesat. Mereka orang-orang yang bergumul mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Makanya tugas Bapak Ibu lah memperkenalkan Kristus. Tidak menghakimi mereka. Masuk neraka loh. Kasihan kali. Saya punya saudara banyak sekali Bapak Ibu. Papa saya itu 19 bersaudara. Kebayangkan betapa banyaknya keluarga saya di neraka nanti kalau saya memahami itu. Sedih saya. Apa enak saya di surga ya, ketika saya noleh, saudara-saudara saya lagi dibakarin di sana. Lagi panggang babi, saya enak ya, bisa makan icip-icip. Nah, mereka lagi bergumul. Dan itulah saya pakai betul ketika mereka bergumul. Saya betul-betul menceritakan Kristus. Kalau tidak bisa bercerita karena kalimat kita terbatas, praktekin. Kasih Kristus, keadilan Kristus, sukacita Kristus, damai Kristus. Praktek, biar mereka rasa. Itu dari saya, Bu Deborah. Mohon maaf kalau tidak terlalu nyambung. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, sebagai pertanyaan terakhir,
bagi kita semua, kita ada lihat dari chatting, ya, dari kolom chat kita untuk pertanyaan begini. Selamat malam, Pak Hari. Saya mau tanya, mungkin ini agak sensitif. Menurut pandangan saya, sebagian besar orang yang memiliki sifat toleransi antar agama itu umat Kristen dibandingkan umat agama sebelah. Bagaimana pendapat Pak Hari? Nah, ini ada yang bertanya, yang lebih toleran itu orang Kristen gitu loh. Nah, bagaimana pendapat Pak Hari? Ya, Bapak Ibu, saya berteman dengan beberapa teman Muslim juga yang cukup toleran, ya, cukup toleran. Hanya kadang-kadang mengapa kita menganggap bahwa kita orang Kristen jauh lebih toleran dibanding saudara kita. Pertama mungkin karena kita ya bergaulnya sama sesama Kristen, ya, sehingga kita tidak tahu bahwa ternyata di luar sana ada juga teman-teman Muslim yang toleran. Atau yang kedua, bisa saja teman-teman kita yang toleran dari agama lain itu tidak terlalu menonjol. Dan yang lebih menonjol adalah orang-orang yang biasanya radikal-radikal itu, ya, yang suka demo-demo, yang suka nutupin rumah makan, yang begitu. Sehingga kita bilang, kok kalian nggak toleran, ya, yang suka demo kalau kita mau bangun gereja, dan lain sebagainya. Sehingga mereka lah yang paling sering kita lihat. Padahal ada juga orang toleran, hanya memang mereka tidak terlalu menonjol. Nah, seperti itu. Atau yang kita juga bisa lihat, ya, sebetulnya kita, atau yang lebih negatif sedikit, ya, misalkan kenapa kita dianggap toleran, sebetulnya kita bukan toleran, ada masanya kita juga orang Kristen bukan karena toleransi. Nah, ya udah, mau gimana lagi sih, kita komentarin tentang toa masjid aja kita langsung dimasukin penjara. Kok itu, ya, kasus di pada itu, ya, Di Tanjung Asahan. Balai, Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan itu kan begitu. Sehingga kita berpikir, udahlah, mau gimana lagi. Kalau kita Natal tidak boleh parkirnya sembarangan dan sebagainya atau itu. Nah, kita cenderung, itulah yang saya bilang di awal tadi, hari Minggu besok itu saya khotbah tentang minoritas. Bapak Ibu, mental minoritas ini yang perlu kita pikirkan, gumulkan baik-baik. Ini mental minoritas yang membuat kita kadang-kadang terpaksa toleran gitu. Sebenarnya nggak toleran juga, kita di hati dongkol kok. Ya, Bapak Ibu, yang dengar orang yang di Asahan itu ada dongkol nggak di hatinya? Orang toleran tuh nggak ada dongkolnya. Nah, begitu. Jadi menurut saya bukan berarti kita jauh lebih toleran dari mereka. Mungkin karena kita bergaulnya sesama Kristen banyaknya, dan sehingga kita melihat, oh, orang Kristen toleran, ya. Kalau kita punya teman-teman yang beda agama juga banyak, kita akan lihat juga bahwa ternyata di sana juga ada yang orang toleran. Tapi kenapa kok kita lihat banyak sekali, terutama misalkan, kok teman-teman Muslim kayaknya nggak toleran, ya? Ya karena mereka itu suka menonjol gitu loh. Ya kan? Segala tokoh-tokoh seperti almarhum Gus Dur, ya, sudah lewat, Gus Muwahid, Gus siapa lagi itu, yang orang-orang yang toleran sekali. Mereka jarang masuk YouTube, mereka jarang masuk Instagram, mereka jarang masuk TikTok gitu, ya. Tapi coba ketika yang baru keluar penjara itu ngomong gitu, ya, masuk YouTube, lalu di-share-kan oleh orang banyak, lalu ketika ada demo gereja harus tutup karena izin dan lain sebagainya, lalu kita mulai was-was dengan itu. Nah, menurut saya mungkin kita perlu, ya, benar Bapak Ibu, runtuhkan dulu dong dari hati kita bahwa kita adalah minoritas. Kita bukan minoritas, kita tetap pemilik bangsa ini. Berperanlah bagi bangsa ini sejauh yang kita bisa. Kalau memang Indonesia memang kenyataannya iya, ya, kita bangun gereja susah, iya. Tapi sekarang kan kita punya saya lagi menggumulkan ini, Bapak Ibu, membuat gereja metaverse, membuat gereja yang seperti ini, ya. Siapa saja, ayo kita ibadah sama-sama dalam YouTube kah atau dalam apa gitu, ya. Ya, metaverse begitu, ya. Karena kalau di YouTube atau di metaverse kita nggak akan ditutup itu. Sejauh kita tidak bicara tentang teroris, kita tidak bicara hal-hal yang melanggar aturan YouTube, ya. Tapi selama kita khotbah, saya punya channel YouTube yang isinya khotbah semua. Saya mau tambahkan coveran lagu rohani. Nah, seperti itu.
yang kita nggak akan bisa didemo, nggak akan bisa ditutup, ya. Kecuali kita isi khotbahnya menghina orang lain, menghina agama orang lain, itu lain cerita. Nah, jadinya nggak seserem itu kok negeri ini ya, bahwa kok kita sudah sedikit toleran, tertindas. Jangan terlalu kita mengasihani diri. Kita pemilik bangsa ini juga, berperanlah Bapak Ibu. Saya dengar dari Kak Evi tadi cerita ya, bagaimana dia di pekerjaannya sebagai pegawai negeri, lalu di pelayanan di tahanan, dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Saya juga bersyukur Bu Deborah juga tadi bisa men-sharingkan ya, tentang bagaimana di gerejanya. Saya kenal beberapa orang yang ada di sini ya, bagaimana mereka dalam tugasnya masing-masing, dalam statusnya masing-masing. Saya, Bapak Ibu, kalau di slide ke samping itu ya, saya kembali sebut namanya itu Fitri itu ya, dia motivator loh, motivator Kristen, baik, jadi dia luar biasa. Berdampak, kalau dia ngomong itu anak-anak didik saya suka sekali. Dan itulah, kita pemilik bangsa ini. Berperanlah. Jangan terlalu, aduh kok saya sudah punya. Berperan. Itu sih dari saya. Silakan. Oke, thank you buat semua pertanyaan, semua sharing. Baik, sebagai penutup, minta Pak Hari 1-2 menit, 1 menit, 2 menit untuk kalimat penutup tentang living in diversity, khususnya segala pembahasan kita pada malam hari ini, dan minta kesediaan Pak Hari boleh menutup kita dalam doa juga. Ya, terakhir dari saya, Bapak Ibu, mari. Ini negeri kita, ini Indonesia yang kita cintai, dan kita percaya Tuhan sangat mencintai Indonesia. Bukti banyak sampai sekarang ya, bahwa corona orang jungkir balik, kita bisa bertahan dengan luar biasa sekali. Dengan semua ekonominya dan lain sebagainya, tidak ada kerusuhan, tidak jadi bangsa yang bangkrut dan sebagainya. Ini Indonesia yang kita cintai, Indonesia yang beragam, Indonesia penuh perbedaan dan lain sebagainya. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita jadi menghakimi, menolak dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini udah jelas kok mengajarkan kita. Terima kenyataan itu bahwa ada perbedaan di negeri ini. Jangan pernah merendahkan, menghakimi, tapi ikat tugas kita adalah garam dan terang. Lakukanlah, beritakanlah Injil, kabar sukacita negeri ini. Melalui hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui semua talenta, melalui pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Itu kalimat terakhir saya. Semoga Bapak Ibu bisa berdampak dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Kau menjelaskan lagi kepada kami ketika kami mempersiapkan diri untuk memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberkati Indonesia sampai kepada hari ini, walaupun ada banyak sekali pergumulan di negeri ini. Perbedaan-perbedaan yang ada kadang-kadang begitu tajam di negeri ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan menempatkan kami menjadi anak-anak bangsa ini. Tentu Tuhan tidak ingin kami hanya sekedar hidup di negeri ini, tapi kami pun bisa berperan di negeri ini, membawa damai Kristus, membawa kasih Kristus, menjadi pendoa bagi Kristus di negeri ini. Bahkan kami bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kami, sehingga mereka bisa merasakan Kristus dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa sungguh ya Tuhan untuk setiap kami, agar kami bisa tahu peran kami di negeri ini, dan Tuhan akan memberkati kami. Begitu pula kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mencintai Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Pak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, para Menteri, semua ya Tuhan. Juga untuk DPR, legislatif, bahkan eksekutif, juga yudikatif. Tuhan akan berkati mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka dengan jujur, dengan benar untuk negeri ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi, MPR, DPR, Presiden, dan sampai yang terendah, RT-RT, bahkan setiap kami kepala keluarga. Itu kami bersungguh-sungguh menggumulkan negeri ini, berperan di tengah-tengah negeri ini, dan Tuhan akan memberkati kami. Sudah 77 tahun Tuhan memberkati Indonesia, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati negeri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk negeri kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Kiranya Tuhan memberkati kami dalam istirahat kami malam hari ini, dan besok ketika kami bersama-sama seluruh anak bangsa ini merayakan, memperingati akan kemerdekaan bangsa ini. Biarlah kami menghayati betul akan kasih Tuhan bagi negeri ini, ya Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan akan berkati kami semua, karena kami menyerahkan semua doa, semua percakapan kami, bahkan kehidupan kami, hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.